لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar rahimakumullah. Jadi tidak usah saya sebut satu persatu, pokoknya semua adalah jamaah. Dan semua mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah. Ya. Cuaca yang lumayan sejuk karena diiringi dengan mendung. Mudah-mudahan hujannya tidak turun sekarang. Kalau turun sekarang, ya itu juga rahmat. Tapi kalau tidak turun sekarang, kita bisa leluasa nanti pulang pergi dari masjid ini. Ini harapan kita. Para hadirin jamaah rahimakumullah, telah disampaikan tadi bahwa kajian malam hari ini itu tentang hibah dan khususnya hibah kepada anak. Jadi akan lebih kita khususkan, bukan hibah secara umum, tapi juga nanti ada juga sangkut pautnya dengan hibah secara umum. Dan ini nanti juga kita kaitkan dengan bagaimana kalau anak itu sudah diberi hibah oleh orang tuanya. Kemudian bagaimana nanti cara barangkali masih ada tinggalan warisan lagi, misalnya begitu. Ini akan kita kaji pada malam hari ini. Di beberapa daerah, ya, itu kadang-kadang memang banyak terjadi. Harta orang tua itu sebelum meninggal sudah mulai dibagi, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Alasannya biar nanti kalau saya tinggal sudah tidak cekcok lagi misalnya, rebutan. Karena sudah dibagi oleh orang tuanya, bagi masing-masing. Nah ini. Makanya di sini ada pertanyaan, bolehkah seperti itu dilakukan seperti itu? Memang kalau kita kembali kepada masalah waris, yaitu suatu hal tradisi yang seperti itu dianggap suatu penyimpangan dari pembagian waris. Tapi secara hukum, hal yang seperti itu dihukumi dengan jaiz. Jaiz itu boleh. Jaiz. Boleh. Tidak sunat ya, bukan tidak wajib, tapi boleh. Jaiz. Ini. Ya, nanti dalam pembahasan selanjutnya akan kita perhatikan. Ya, boleh. Nah, mengapa ada yang mengatakan bahwa tradisi seperti itu merupakan satu penyimpangan?
penyimpangan dari pembagian waris secara Islam. Ya, bagian waris itu kan ada syarat rukunnya. Nah, di antaranya di sini dikatakan dalam sistem waris Islam terhadap rukun dan syarat. Nah, alasannya yang mengatakan bahwa itu suatu penyimpangan dari pembagian waris. Rukun dan syarat itu yang utama adalah adanya kematian. Jadi kalau hibah ya. Hibah itu kan yang menghibahkan masih hidup. Nah, tapi kalau waris itu ada satu syarat yang mewarisi harus sudah mati kan gitu. Yang mewarisi harus sudah mati. Makanya kalau dibagi ketika orang tuanya itu masih hidup, itu namanya bukan waris. Kalau seandainya lalu orang tuanya itu meninggal, berarti dia itu belum dapat warisan. Karena pembagiannya bukan pembagian waris kan gitu. Jadi, tapi dia dapat hibah masing-masing misalnya. Atau mungkin juga terjadi harta itu belum dibagi waris, tapi ada satu atau dua anaknya yang sudah diberi hibah. Nah, ini bagaimana nanti pembahasannya itu. Atau kadang-kadang semuanya sudah dibagi. Nah, kamu ini. Nah, sekalipun porsinya itu ya sesuai dengan kehendak orang tuanya itu. Karena dalam hal pemberian atau hibah pada anak itu kan tidak ada batasan. Seperti waris, kalau waris kan sudah ada bagian masing-masing. Anak sekian, orang tua sekian, istri, suami sekian, sudah ada bagian masing-masing. Tapi kalau hibah itu belum ada bagian tertentu. Terserah orang tuanya, mungkin yang perempuan dapat lebih banyak, ya udah apa-apa, itu hibah. Kan gitu. Padahal dalam hal waris, perempuan harus lebih sedikit dibanding dengan laki-laki, kan gitu ya. Ini makanya disitulah jadi hibah. Jadi kadang-kadang salah satu diberi atau dua, ya. Mungkin karena yang lain sudah berhasil, ternyata yang perempuan satu ini ya naudzubillah ya. Perempuan satu ini kok hidupnya kok rada kekurangan, saudara-saudaranya kok sudah sama mapan, ya, akhirnya orang tuanya kasihan dan mungkin juga saudaranya juga kasihan, akhirnya saudaranya tadi juga setuju, itu berikan saja itu kepada saudara perempuan itu yang kekurangan itu. Mungkin tidak semuanya. Wakaf itu, bukan wakaf. Hibah itu kalau kepada orang lain, bukan kepada anak, itu paling banyak sepertiga. Hibah itu, pada orang lain. Tapi kalau kepada anak itu tidak ada batasan, terserah orang tuanya. Cuma hanya Rasulullah itu pernah bersabda, sawu baina auladikum fil atiyah. Imbanglah, samakanlah. Gitu. Nah, pemberian terhadap anak-anakmu. Ini mungkin mengandung pengertian supaya nanti di belakang hari tidak saling iri kan gitu. Saling iri. Makanya Nabi pernah mengatakan sawu, samakanlah, kalau sawu itu samakanlah. Pemberian di antara anak-anakmu. Aulad itu anak-anakmu. Dan walad atau aulad itu khusus untuk semua anak. Jadi aulad itu berarti ya laki-laki ya perempuan. Kalau laki-laki saja kan ibnun. Kalau perempuan saja bintun kan gitu. Ya. Jadi kalau walad atau jamaknya aulad itu untuk laki-laki maupun perempuan. Makanya sawu samakan. Baina auladikum, antara anak-anakmu itu baik laki-laki maupun perempuan, fil atiyah, dalam pemberian. Nah, pemberian itu yang disebut dengan hibah tadi itu.
Nah, di sini yang pertama yang dibahas yaitu tentang rukunnya. Rukun waris itu. Rukun harta waris atau pembagian waris. Pertama harus ada pewaris. Orang yang meninggalkan harta warisan itu namanya disebut pewaris. Pewaris. Ini masalah waris dulu kita kaji. Pewaris itu yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, dia itu waktu meninggal beragama Islam. Jadi beragama Islam dan juga meninggalkan ahli waris dan harta waris. Jadi kalau meninggalkan harta waris ya bukan namanya pewaris. Apa yang diwariskan? Ya, kalau tidak ada meninggalkan ahli waris, ya juga tidak bisa dibagi secara waris. Makanya harus ada pewaris, ada ahli waris dan ada harta waris. Artinya harta peninggalannya itu. Ya itu rukunnya kan itu. Nah, ini juga saya Cabit yang mengarang buku Fiqh Sunnah dan juga akidah Islam dan lain-lain itu. Ini juga menyatakan seperti itu tentang rukun dari waris ini. Kemudian adanya pewaris ini juga diuraikan seperti ini, yaitu orang yang meninggal dunia baik mati secara hakiki. Mati secara hakiki itu bagaimana? Mati secara hakiki itu ya mati biasa itu loh. Ya sakit terus mati itu namanya mati secara hakiki. Ya. Atau mungkin kecelakaan itu juga mati secara hakiki. Artinya diketahui orang banyak bahwa dia itu mati gitu loh. Ini mati secara hakiki. Atau mati secara hukmi. Ya. Secara hukmi. Yang hakiki dulu. Ada hukmi, ada hakiki, ada hukmi, dan ada takdiri. Mati itu 3 macam. Yang hakiki mati biasa yang diketahui umum itu. Kemudian yang hukmi ini mati yang berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Nanti diterangkan di belakang. Ini. Ya, yang mati hakiki itu matinya tanpa melalui pembuktian lagi. Wong mati ya wis mati itulah. Loro mati, kecelakaan mati, dan lain-lain. Diketahui orang banyak. Kemudian mati hukmi itu misalnya seorang secara yuridis melalui keputusan hakim telah dinyatakan meninggal dunia. Ini biasanya terjadi kalau seseorang itu dinyatakan hilang. Wih, ini kok sudah berapa tahun, 20 tahun, sampai 25 tahun kok tidak ada pulang. Ya. Lalu itu diajukan ke pengadilan. Pengadilan akan mencari bukti-bukti, ya, menggali bukti-bukti. Akhirnya diputuskan bahwa orang ini sudah mati. Itu mati secara hukmi, artinya mati secara hukum. Kemudian yang mati secara takdiri, ini contohnya apa? Nah, misalnya meninggal dunia dikarenakan hal-hal atau tindakan yang menyebabkan secara lahiriah itu mengancam dirinya, seperti pergi ke medan perang. Loh, ini melok lu perang rono nang di saiki sing Palestina misalnya. Loh, kok tiba pirang-pirang tahun gak ana muni. Ditakok-takokno wong ya kok gak ana sing ngeru. Lalu diperkirakan. Takdir kan diperkirakan. Oh, kalau begitu sudah mati. Makanya lalu nanti misalnya ada pembagian warisan ya, pembagian warisan baik yang mati secara hukmi maupun secara takdiri kan sudah mati. Maka tidak dapat bagian kan. Ya.
Kan kita tidak tahu matinya ini duluan mana. Antara pewaris dengan orang yang mati secara hukmi dan secara takdiri. Kalau yang hakiki jelas, tahu, oh ini mati ini dhisik pewaris misalnya. Ya, misalnya kan ada yang berpendapat ya, kalau sudah matinya itu duluan anaknya misalnya kan sudah mahjub. Nah, kecuali yang mau pakai ahli waris pengganti. Nah, dan ahli waris pengganti itu ada yang tidak setuju. Ya. Orang punya anak, ya, lalu punya mbah. Jadi punya mbah. Mbahnya belum mati, tapi bapaknya anak tadi mati. Nah, maka anak ini atau cucunya dari mbah ini mahjub itu menurut fikih mawaris. Tapi fikih modern yang berlaku di Indonesia ini, ya fikih Islam, tetap Islam, tapi mengikuti yang memakai ahli waris pengganti, maka kalau ayahnya meninggal dulu, kemudian mbahnya baru meninggal, anak ini tetap mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti. Nah, ini ya. Kadang-kadang kalau Pak Yai yang sepuh itu tidak mau. Ada juga yang lulusan mana begitu ada yang menentang. Artinya tidak ada itu ahli waris pengganti. Ya, jadi pembagian warisan gitu, cucu yang ayahnya meninggal lebih dulu tadi nguplu, tidak dapat bagian warisan dari mbahnya. Nah, ini. Makanya tapi di Indonesia berlaku ahli waris pengganti. Seandainya terus dibagi secara bersama di kampung misalnya, nah tiba cucu yang ditinggal mati duluan oleh ayahnya sebelum matinya mbahnya ini tidak dibagi, mungkin bisa gugat ke pengadilan agama itu. Gugat sebagai ahli waris pengganti. Karena di Indonesia berlaku itu. Dalam kompilasi hukum Islam tercantum itu. Gitu. Ini. Nah. Kemudian adanya ahli waris, jelas ya, adanya ahli waris. Ahli waris, hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Ya. Beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ya. Ini. Bagaimana kalau bapaknya Islam? Anaknya non muslim, ya, itu menurut hukum waris Islam anak tadi tidak dapat bagian karena beda agama. Atau sebaliknya anaknya non muslim, bapaknya Islam, maka ketika anaknya meninggal dulu dan meninggalkan banyak harta waris, bapaknya ini tidak dapat bagian. Ini menurut pembagian waris. Nah, makanya ya mungkin bisa diakali lah. Diakali sebelum meninggal saja diberi kan gitu. Nah, kan gitu kadang-kadang terjadi. Nah, makanya masalah waris ini harus seagama. Kemudian adanya tirkah itu tinggalan atau warisannya itu. Yaitu atau waris yang akan berpindah dari pewaris ke tangan ahli waris. Ya, jadi padahal dalam Islam itu kalau orang itu mati tes ya, itu harta itu sudah pindah pada ahli waris. Jadi orang yang meninggal tadi sudah tidak bisa apa-apa lagi. Terserah ahli warisnya mau diapakan harta ini. Nah, ini. Makanya kata Rasulullah, sedekah yang paling baik itu kan ketika sehat ya. Ketika saya seneng dunya, ketika saya wedi fakir, ketika saya kepingin dadi wong sugih. Itu sedekah yang paling apik. Mergo engko nek wis yugorgir iku wis krok-krok parek mek kuburan niku yugorgir. Baru pesen-pesen, nah itu sudah percuma. Wasiatnya itu sudah percuma. Ya, karena harta pada saat itu sudah pindah kepada ahli waris. Terus kedua ahli waris.
Ini. Makanya seperti sudah sering saya sampaikan, nek pancene duwe harta luwe ya sebagian gesangu lah. Waktu saya sehat iku lah gitu. Disedekahkan apa diwakafkan atau hibahkan terserah aja. Itu. Ini. Lebih lanjut bahwa dalam pembagian waris segala hak besertanya, segala harta besertanya tidak dapat dibagi kecuali yang tersebut tadi benar-benar ada pewaris ya, yang betul-betul sudah mati, ada ahli waris, ada harta waris dan lain sebagainya tadi. Nah, kalau tidak ada itu berarti tidak ada pembagian waris. Ya, kita percepat. Jadi warisan dalam Islam itu berarti apa? Pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta kepada sejumlah ahli waris. Menurut bagiannya masing-masing. Jadi kalau warisan itu memang sudah ada bagian masing-masing dalam Quran itu. Jadi, yang semula milik seorang saja ketika dibagi menjadi miliknya beberapa orang banyak. Waris. Jadi di sini yang paling penting ya untuk pembagian waris itu yaitu peristiwa kematian. Durung mati ya urung oleh dibagi waris. Nek ngono dipateni ae nang. Nah ini kan kayak seperti ceritanya kaum Nabi Musa itu loh. Pamane sugih pengen oleh warisane pateni ae sampai didoleki sapa sing mateni gak nemokno. Kongkon nyembelih sapi sik kae. Itu cerita dalam surat Al-Baqarah itu. Kongkon nyembelih sapi sak rewel, sapi sing piye sing abang. Sing abang sak gak percaya, sing piye gak tahu gawe ngrakal dan seterusnya itu. Gak tahu ge ngangkut air untuk menyirami tanaman dan lain sebagainya itu. Mau ya sapi sing abang wis digorok ya wis cukup. Rewel akhirnya berat kan gitu. Regane larang akhirnya sapi ini. Nah, ini kita masuk pada pembahasan tentang hibah orang tua kepada anak-anak. Jadi ini nanti juga menyangkut juga hibah secara umum. Nanti kita akan mengerucut kepada bagaimana kalau seorang tua itu telah menghibahkan kepada anak-anaknya. Apakah itu perlu ditarik lagi dibagi waris setelah orang tuanya mati? Nah, ini, meninggal. Nah, ini nanti akan kita bahas itu. Pernah terjadi sudah diberikan masing-masing ya. Sudah dihibahi masing-masing. Tapi ada yang masih tidak rela, maksudnya dia itu ingin harta itu dibagi secara waris setelah bapaknya meninggal. Nah, maka dalam hal yang demikian itu bisa juga menurut kompilasi hukum Islam hibah tadi ditarik semua, nah, kemudian ditaksir berapa, nah, lalu dibagi sesuai dengan bagian masing-masing menurut pembagian waris. Itu. Misalnya begini, yang itu kok terlalu banyak ya dikurangi dari hibah tadi. Ini kok terlalu sedikit ditambahi. Artinya terlalu banyak dan terlalu sedikit itu sesuai dengan porsi pembagian waris menurut Islam itu, menurut Al-Qur'an itu kan gitu. Nah, coba di sini kita baca. Jadi di sisi lain terkait pembagian atau pemberian satu benda dari seorang pada orang lain itu harus ketika kedua-duanya masih hidup. Ya. Nek siji mati siji urip berarti warisan. Nek padha uripe ya kon tak kei iki lho. Sekalipun misalnya orang lain, bukan anaknya misalnya.
Cuma ini batasannya paling banyak sepertiga. Tapi kalau anaknya banyak, lalu diberikan sepertiga kepada orang lain ini, mungkin anaknya ya dapatnya sedikit-sedikit. Nah, itu. Makanya paling banyak. Orang tua harus bisa mengira-ngira. Ya, kira-kira anakku oleh bagian piro gitu. Nah, kita wekno orang yang berjasa ini misalnya, berjasa kepada keluarga saya ini saya beri hibah. Pirang kedok misalnya. Nah, itu harus orang tua harus perhitungan, jangan sampai yang ini diberi terlalu banyak tapi nanti ahli warisnya hanya dapat sedikit-sedikit sekali. Ini juga tidak boleh nanti itu. Ini. Itu hibah. Jadi sama-sama masih hidup. Di sini diterangkan bahwa pada pasal 171 huruf G, kompilasi hukum Islam ini sudah digodok oleh perwakilan kiai ulama se-Indonesia dulu. Dan ini mazhabnya itu tidak hanya satu mazhab, ya, berbagai mazhab. Lalu dihasilkan yang namanya kompilasi hukum Islam. Kalau menurut KHI, yang disebut dengan hibah itu apa? Pemberian suatu benda secara sukarela. Jadi wis gak arep-arep balasan. Orang memberi orang lain yang namanya hibah itu sudah tidak memberi tidak mengharapkan balasan apa-apa. Ya wis tak wae wis. Nah, ini tak wae. Ini. Jadi tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Mengharapkan imbalan berarti kan hibahnya tidak ikhlas. Jadi sama-sama masih hidup. Nah ini. Salah satu unsur utama dari hibah yaitu peralihan hak milik ketika pemberinya masih hidup. Itu unsurnya. Ya. Ini seorang penulis buku yang namanya Abdul itu berpendapat bahwa hibah itu pemberian sebagian harta kekayaan seseorang pada orang lain pada waktu mereka masih hidup. Jadi sama saja itu. Sama dengan yang di KHI itu. Cuma di sini dibatasi ya, bahwa dalam pemberian itu tidak boleh lebih dari sepertiga bagian dari harta kekayaan pemberi hibah. Tidak boleh. Tak weno kabeh, itu jangan-jangan seperti terjadi pada Rasulullah kemarin yang telah saya sampaikan. Nah, kemudian sejalan dengan pasal 210 ayat 1 KHI ini menyatakan bahwa seorang itu dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta kepada orang lain atau lembaga. Orang atau lembaga. Lembaga itu ya masjid boleh, panti asuhan boleh, pesantren boleh, madrasah misalnya boleh. Itu namanya lembaga. Kepada perorangan juga boleh hibah itu. Perorangan tapi orang lain, bukan ahli warisnya itu. Nah ini yang tadi saya katakan bahwa pada dasarnya seorang ayah atau ibu itu kalau menghibahkan kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal, hukumnya halal, boleh, mubah dan jaiz. Sama saja artinya boleh. Halal artinya juga boleh, tidak haram. Ya, mubah juga boleh, jaiz artinya juga boleh. Bolehlah. Ya mungkin bapak-bapak lalu di sini angen-angen sudah, aduh, ancang-ancang kok tak hibah noe, nggak usah nunggu kematian sehingga dibagi secara waris. Ya cuma seperti ini juga ada min plusnya Pak, kadang-kadang pembagian atau pemberian secara hibah pada saat masih hidup itu. Kadang-kadang ya ada min plusnya. Satu saat
terjadi. Ya. Semua harta telah dibagi kepada anak-anaknya. Lalu bapaknya ikut pada anak. Ya. Ikut padanya. Lalu suatu saat anaknya itu tidak Jawa. Gak Jawa ya. Berarti apa ya? Cina apa gak ngerti, gak Jawa lah. Entah terpengaruh gandengannya atau bagaimana, begitu kadang terjadi. Akhirnya gak Jawa. Maka ya, Pak sampean miriron atau ibu ini diusir dari rumah itu. Padahal sebelumnya kalau ditunggu sampai pembagian waris, seorang istri itu kan kemarin karena punya anak masih ada punya bagian 1/4 kan. Nah, kok diusir-usir, misalnya ibunya misalnya. Dan itu pernah terjadi Pak. Ya, diceritai oleh teman itu. Ya, tidak usah disebut di mana dan siapa. Ini pernah terjadi. Padahal kalau seandainya dia itu masih hidup, hibah itu orang tua kepada anak itu boleh ditarik kembali loh Pak. Hibah orang tua kepada anak, khusus hibah orang tua kepada anak. Ketok kok gak genah ini, tak tarik aja kisah. Nah itu, tak tarik sih. Ini kayak maunya ya ikhlas Pak, asale bareng dirasa-rasana dulu kok ini. Anak-anak wis tak dum kabeh kadung entek. Aku sik durung mati, umurku sik dawa. Tak tarik maneh. Kalau hibahnya dulu lewat misalnya notaris ya nariknya lewat notaris. Kan dengan akta hibah kan, nariknya juga dengan akta. Tapi kalau hanya dengan lisan, tambah gampang mana dengan lisan. Ya. Dengan lisan kan hanya harus ada saksi, misalnya 2 orang. Ya, saksi ini diceluk, iki aku gak sida hibah. Mergo anakku gak Jawa. Tak tarik maneh. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Makanya saya katakan ada min plus. Atau tidak seperti itu, tapi dengan saudaranya tengkar, rebutan. Kemarin diberi sawah yang di sana, sawah yang di sana, sawah yang di sana. Waktu itu mungkin nilainya hampir imbang. Bareng ngono sing wae A karo B ki kena terabasan jalan. Oh wah. Asalnya harganya hanya ratusan, akhirnya menjadi MM-an. Nah, bagaimana ini? Nah, padahal ini belum dibagi waris. Makanya saya katakan ada min dan plusnya. Nah, kalau sudah biasa saja enak-enak ya baguslah, sudah podo nrimo itu. Podo nrimo. Ini. Kalau ada salah satu atau 2 yang akhirnya dengan pembagian menurut hibah, dengan jalan hibah itu gak terima, maka menurut kompilasi bisa ditarik lagi. Hibah itu dicur lagi menjadi warisan. Ya. Karena ada yang tidak sepakat. Ini menurut kompilasi hukum Islam. Dicur lagi. Itu tadi. Ya. Nah. Kemudian pemberian hibah itu wajib berada dalam kondisi sehat Pak. Sehat ini loh, ya, yang memberi hibah. Ya, jadi saat sehat, ketika menghibahkan hartanya itu dia masih sehat. Gak wis loro-loron, apa mana wis parek dengan ajal misalnya. Nah, itu. Nah, jika dia menghibahkan dalam kondisi sakit keras misalnya, menjelang kematiannya atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan marad al-maut, maradul maut. Maka hibahnya dikategorikan sebagai wasiat. Mergo wis sangat dekat dengan ajal. Bukan sebagai hibah menurut ijma ulama. Karena sebagai wasiat maka tidak boleh wasiat kepada ahli waris. La wasiyata li warisin. Dalam pembagian harta ini tidak boleh ya,
ahli waris itu dipakai dengan cara wasiat, tidak boleh. Ya. Kalau hibah ya hibah, kalau menunggu pembagian warisan ya ditunggu setelah kematiannya. Tidak boleh dengan jalan wasiat. Nah, kepada orang lain boleh wasiat yang ada batasannya tadi, paling banyak sepertiga itu termasuk hibah. Ini. Kepada ahli waris tidak boleh ada wasiat dalam hal pembagian harta. Karena ahli waris nanti sudah ada bagian masing-masing secara jelas dalam Al-Quran itu. Nah, mulai dari ayat 7, 11, 12, dan seterusnya itu. Terakhir di akhir surat Nisa itu. Yaitu namanya waris kalalah, itu yang terakhir itu di akhir surat Nisa itu. Waris kalalah itu meninggal tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan bapak. Ya. Itu namanya waris kalalah. Mati anak gak ono, ya. Kemudian tidak meninggalkan bapak. Kalau meninggalkan ibu itu tidak tidak meninggalkan ibu saja, itu tidak disebut kalalah karena ibu tidak bisa menjadi ahli waris asobah. Kalau bapak bisa menjadi ahli waris asobah, menghabisi semua harta tinggalan itu asobah, sisanya. Sama dengan anak laki-laki. Bisa juga mungkin kalau tidak ada ahli waris yang lain ya saudara laki-laki. Bisa menjadi asobah. Gak dia anak, gak dia wong tua, tapi duwe dulur lanang. Wah, seneng, dulure lanang seneng. Nah, ini. Nah, mau saya ini satu kali, tapi kok rasanya tidak selesai. Ya ada apa-apalah seadanya, daripada nanti saya percepat malah tidak paham, gitu ya. Kemudian di sini, jadi tadi saya ulang bahwa kalau sudah pembagian atau hibah itu di saat orang itu sudah hampir meninggal, sudah yughurgir tadi, itu jatuhnya bukan hibah, tapi dikategorikan wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Di sini kan disebutkan wasiat dilarang diberikan kepada ahli waris. Nah, sabda Nabi itulah, la wasiata liwarisin, hadis riwayat Ahmad. Jadi tak ada wasiat kepada ahli waris. Di sini Arabnya tidak ditulis. Nah, la wasiata liwarisin. Karena masing-masing sudah diberi bagian. Wasiat dilarang diberikan pada ahli waris. Itu tadi sesuai dengan hadis itu. Wasiat sendiri dalam pasal 171 huruf FKI ini memiliki definisi ini, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi, kalau belum meninggal dunia belum berlaku. Wasiat itu belum berlaku. Wasiat sekarang, ya, sekarang wasiat. Tulis misalnya wasiatnya lewat notaris misalnya, nah, disimpan di sana aslinya. Oh 10 tahun lagi dia belum meninggal. Ya berarti wasiatnya itu belum berlaku karena menunggu meninggalnya itu baru berlaku. Ini kira-kira ya khawatir ya. Memang orang yang wasiat itu khawatir ojo-ojo umurku sek dawa kan gitu toh. Mau langsung memberikan itu khawatir. Engko nah umurku sek dawa, kadung tak weno kabeh. Misalnya begitu. Makanya sekali lagi yang paling baik adalah ketika masih sehat. Langsung diberikan, disedekahkan atau diwakafkan atau diapakan terserah. Nah, ini. Sekarang ini
Bagaimana perbedaan antara waris, hibah dan wasiat itu sih? Bedanya di mana maksudnya? Waris, hibah dan wasiat. Ya. Dalam ringkasannya begini. Waris adalah pemindahan hak, pemilikan harta peninggalan atau tirkah. Tirkahnya pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi wajib memenuhi syarat rukunnya. Jadi kalau waris ini membaginya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam Quran itu yang dulu ketika telah saya sampaikan masalah waris, semuanya sudah kita kaji itu. Nah, ini kan hanya perbedaan atau di mana bedanya antara waris, hibah dan wasiat. Ini. Kemudian hibah, pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang pada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Jadi yang memberi masih hidup, yang diberi juga masih hidup. Kalau waris tadi yang memberi sudah meninggal, ya, sudah meninggal. Yang diberi masih hidup, masih yang mati kok diberi apa? Kanggo apa? Nah, itu dalam hal perbedaan. Kemudian wasiat, pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal, itu wasiat. Jadi berlakunya setelah meninggal. Kalau hibah berlakunya ya sejak dihibahkan itu. Ini sejak dihibahkan itu sudah berlaku, sudah pindah hak kepemilikan itu pada orang yang menerima hibah. Ya. Nah, kalau wasiat, nek wong sing diwasiati wis krungu misalnya sudah mendengar, ya kira-kira ya wangen-ngene kapan nak mati, kapan nak mati. Gak mati-mati tiwas wasiat kan gitu. Inilah itu bedanya di situ. Bedanya. Ya. Kemudian secara porsi pembagian waris itu porsinya bukan berdasarkan kehendak pemilik harta, tapi ini berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa. Memang warisan ini semuanya di dalam surat An-Nisa. Ayat 7, ayat 11, ayat 13, ayat 14, dan 176. Ini yang saya katakan waris kalalah tadi. Waris kalalah. 176 itu akhir dari surat An-Nisa. Nanti bisa dibaca, apa sih yang dimaksud waris kalalah itu. Nah, dulu sudah pernah saya sampaikan. Semuanya ini, dari ayat-ayat ini sudah pernah saya sampaikan. Ini cuma untuk membedakan antara wasiat, hibah dan waris. Kemudian pembagian hibah itu besar porsinya berdasarkan kehendak pemilik harta. Diweno piro-piro yo wis nang anak maksudnya. Ya. Kalau kepada orang lain dibatasi oleh Rasulullah tadi sepertiga. Paling banyak. Karena kepada anak tidak ada pembatasan, terserah. Sing wedok kae tak kae wake ya gak apa-apa. Asal dulure engko terima kabeh lho. Ya, sing lanang kok saithik ya ndak apa-apa. Mergo sing lanang wis cukup misalnya. Ya. Dan kalau semuanya sepakat dan tidak ada gejolak di belakang hari ya tidak masalah. Ya, karena hibah bukan waris. Kalau waris harus sesuai dengan ayat ini. Tidak boleh menyimpang. Boleh menyimpang. Kecuali masing-masing sudah tahu bagiannya tapi merelakan. Wis gak apa-apa itu bagianku PNS. Kasihan. Aku wis hartaku wis lumayan sampean kekurangan ngono ya aku gak usah misalnya utawa bagianku wis PN separuh misalnya. Enggak masalah. Kalau masing-masing sudah tahu bagiannya. Ya, ini. Tapi yang jelas kalau waris itu laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kalau waris.
Kalau hibah ini terserah yang membagi, terserah yang memberi. Hibah. Kalau wasiat besarnya juga berdasarkan kehendak pemilik harta. Ya ini. Tapi bukan kepada ahli waris. Pada ahli waris tidak boleh ada wasiat tentang harta, tentang pembagian harta. Kepada orang lain yang ada batasannya itu. Ini. Yang lain. Kemudian pihak yang menerima waris itu hanya dapat diberikan pada ahli waris. Nek waris. Orang lain tidak bisa menerima warisan. Aku tak melok tekong ku oleh bagian titik-titik. Tidak bisa. Itu. Kecuali dalam Al-Qur'an itu kalau datang orang-orang miskin dan anak-anak yatim misalnya, lalu kok dia itu berkehendak memberi sedikit misalnya, itu tidak apa-apa. Nah, tapi dia tidak punya hak bagian dalam warisan. Ya, ini. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama farzukuhum artinya ya ayo wae ana rezeki titik. Dikai apa lah gitu. Ya. Kayak melok ngombe kopi farzukuhum kok do mangan kabeh waktu bayar bagi warisan ana orang miskin, anak yatim datang wis kan melok mangan termasuk wis farzuku. Jadi ini pihak yang menerima. Hibah dapat diberikan pada ahli waris dan pada orang lain. Kalau hibah itu kepada ahli waris boleh, kepada orang lain juga boleh. Tapi kalau wasiat itu hanya diberikan pada orang lain. Bukan ahli waris. Dos pas 58. Sampai pada waktu peralihan harta, insya Allah baru separuh ini. Ya. Nanti kita sambung lagi kalau memang waktunya. Saya panjang kok. Sekali pertemuan masih cukup. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, hal-hal yang seperti itu kan kadang-kadang terjadi ya di lingkungan kita itu loh. Makanya perlu hal-hal seperti ini saya sampaikan. Di samping kajian-kajian yang lain seperti subuhan, seperti maghriban yang biasa itu kan tidak masalah ini. Tapi untuk Rabu kedua ini memang sejak awal saya berjanji untuk menyampaikan hukum Islam dalam hukum Indonesia minimal. Ya, ini hal-hal yang seperti ini kan sudah masuk dalam hukum Indonesia. Waris, wakaf, wasiat, hibah ini sudah masuk dalam kompilasi hukum Islam, berarti masuk hukum Indonesia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan inayah kepada kita semuanya sehingga dalam hal harta ini tidak ada sengketa di antara keluarga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.